Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kurang semangat, kita ulangi lagi Bang Alfi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, perkenalkan, nama saya Rahman Pian dan nama saya Alfi. Kami di sini berdua akan memimpin acara kultum pada sore hari ini. Nah, dengan dua dai kita, yaitu kelas 9. Betul Bang Alvin? Betul? Betul. Oke, betul sekali. Oke, dengan tidak berlama-lama, ini adalah peserta pertama atau orang pertama yang akan menjelaskan tentang ayat-ayat Allah dengan ciri-ciri dia mempunyai teman karib. Teman karibnya itu suka bikin-bikin sesuatu olah-olah apa gitu. Bantu Bang Aiman biasanya tuh teman karibnya. Atau ini adalah orang yang mana di SMPTQ Putra hafalannya orang nomor 3. Ya kan? Kita panggilkan namanya. Atas nama siapa? Kita panggilkan Ananda Muhammad Pirsa Bawahi. Waktu dan tempat kami persilakan. Takbir. Kembali ke ayat dulu. Surahnya. Oke, insyaallah. Nah. Oke, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي عباده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya di program makro ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu walau ayah. Sampaikanlah dari diriku walau satu ayat. Dan kesempatan kultum kali ini saya akan membahas satu potongan ayat yang berada di surah Al-A'raf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayni ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita, bukan hanya kita, tapi seluruh umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan lanjut ke potongan ayat selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Dan inilah alasan mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutamanya kepada ibu. Karena perjuangan yang sangat besar saat melahirkan kita sebagai anaknya.
Dalam hal ini Haji Roma Irama telah menciptakan sebuah lagu yang mungkin kita pernah mendengarnya. Mungkin yang berbunyi, "Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan, yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya." Dan mungkin situ aja karena nggak hafal. Dan diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahu fil ridal walidain." Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Jadi wahai sahabat-sahabatku sekalian, janganlah kita melupakan jasa kedua orang tua kita. Ibu yang melahirkan kita, merawat serta menjaga. Ayah yang rela membanting tulang untuk menafkahi kita agar mencukupi kita. Kita pasti pernah mendengar tentang kisah Wais Al-Qarni, bukan Wais Imam, ya kan? Oke. Pemuda yang terkenal akan ketaatannya kepada ibunya, mengantarkan ibunya pergi haji dari Yaman hingga ke Mekah dengan menggendong ibunya berjalan kaki. Itu pun belum bisa membalas satu tetes darah saat melahirkannya. Marilah kita lebih menghargai orang tua kita, lebih berbakti, lebih menyayangi. Ulun teringat kata-kata orang tua ulun, terutama kata kuitan laki ulun. Ujar kuitan laki ulun, kada mungkin seorang kuitan Karena mungkin seorang kuitan itu adalah menasihati anaknya, melainkan demi kebaikan anaknya tersebut. Itu kata Abah Ulun gitu. Ujar Abah Ulun, pasti Abah akan berikan yang terbaik bagi kamu, ujar Abah Ulun sebelum Ulun tulak mako ini. Sama seperti Luqman menasihati anaknya gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Undur maqala wala tandur maqala. Lihat apa yang dia sampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Mungkin ulun di sini tidak lebih berilmu dari Buan Pian. Mungkin Buan Pian yang duduk lebih berilmu daripada ulun di sini. Tapi ulun hanya menyampaikan apa yang ulun bisa sampaikan di sini. Oke. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Cek. Kayaknya sangat bersedih karena kita mengingat orang tua yang jauh. Ada yang jauh, ada yang dekat. Mari kita beri semangat dulu. Bagaimana? Semangat dulu Bang Api. Apa kabar? Iya. Apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah. Walafiat. Mako. Habibullah Ramadan. Jadi kita tadi yang disampaikan oleh Abang Pirsa, kita disuruh apa Albi? Nah, menghormati orang tua, bahwasanya kita harus diwajibkan menghormati orang tua bagaimanapun keadaan orang tua kita. Yang orang tuanya yang sudah ditanam sekarang, maka harus juga didoakan. Orang tuanya sudah dikubur, doakan. Ini kesempatan kita di sini untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ulun pun orang tuanya sudah tidak ada, maka kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua dengan mendoakannya selalu. Inilah cara kita menghormati orang tua kita dengan bersungguh-sungguh belajar, dengan bersungguh-sungguh di sini. Nah, begitu. Oke, setelah kita menghormati orang tua, maka kita akan mendengarkan ayat-ayat selanjutnya.
yang mana pada kesempatan kali ini disampaikan oleh orang sekamar Bang Sopi, ya kan? Iya, orang yang berkacamata, orang mana? Persada Raya 3, yang mana akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Fajar Akram. Masya Allah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati sebelum menjadi orang yang berserah kepada Allah sebagai seorang muslim. Insyaallah saya berdiri di sini akan menyampaikan ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat ini Allah telah menerangkan kepada kita, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Bagaimana kita menyembah Allah? Yaitu dengan laksanakan salat, berpuasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Allah telah menciptakan kita dalam beberapa fase yang terterang dalam surah Al-Mu'minun yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah, fa khalaqna al-'alaqata al-mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa saqna al-'idhama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari seripati tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu jadilah manusia. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi intisari dari ayat sini adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup kultum ini, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, yaitu hadis fadilah
yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuh kepadaku. Niscaya aku penuhi di dalam dadamu dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran dapat diambil dari Ananda Fajar, apa tadi dapat diambil? Intinya kita disuruh bertakwa Kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah kita namanya. Nah, dari kita disuruh mengingat kembali penciptaan kita tuh bagaimana. Penciptaan kita, bahwa kita ini adalah dari setetes air mani yang hina. Nah, kita disuruh mengingat bahwa kita ini adalah berasal dari hina. Nah, jadi janganlah kita menjadi orang yang sombong. Nah, jadi janganlah jadi orang yang serakah dan macam-macam. Nah, setelah kita mengingat kembali bagaimana kita caranya bertakwa, jangan menyembah Allah. Nah, menyembah Allah dan menghormati orang tua. Nah, itu selebihnya akan dijelaskan oleh Abi Dodau. waktu dan tempat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Anak-anak Nabi semua yang dirahmati Allah, bersyukurlah bagi kalian yang masih punya kedua orang tua, karena itu berarti kalian punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk mengabdi itu terbuka lebar. Karena kedua orang tua masih ada, syukuri itu. Karena ada orang-orang kayak Abi, kayak Bang Rahman, kayak Abi Alfian ingin berbuat baik, tapi orang tua sudah tidak ada lagi. Abi tinggal ibu aja, abah sudah tidak ada lagi. Jadi yang bisa tuh hanya kita doa aja, yang bisa mendoakan setiap sholat, setiap waktu kita doakan kuitan kita. Semoga kuburannya diluaskan oleh Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kuburannya diluaskan, diampunkan semua dosanya, diterima amal kebaikannya,
ditenteramkan, diluaskan, diterangkan dalam kuburnya itu. Karena kita ingin berbuat baik sudah tidak bisa lagi. Kalian masih punya kedua orang tua. Coba angkat tangan sini. Siapa yang masih lengkap? Abah mamanya masih ada dua-duanya. Nah, hampir seluruhnya turun. Siapa yang barangkali kada punya abah lagi? Abahnya kada ada. Abi. Yang abahnya kada ada lagi. Satu, dua. Siapa yang mamanya yang kada ada ya? Mamanya kada ada lagi dah, mamanya. Zikri mamanya. Abah? Ada. Zikri mamanya dipanggil Allah. Belum lama sebelum Ramadan, zikri mamanya dijemput oleh Allah. Nah, maka tugas sekarang itu apa harapan orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah itu tidak ada lain. Kalau waktu dia hidup di muka bumi, barangkali orang tua itu banyak harapannya. Anaknya jadi ini, jadi itu dan sebagainya macam. Tapi begitu orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, harapannya satu aja. Anaknya tidak pernah lupa mendoakan dia. Karena nanti yang menolong orang tua di alam kubur adalah doa anak yang saleh, waladun saleh. Jadi yang diharapkan orang tua hanya doa dari anak. Jadi kalian yang punya orang tua, coba pandai-pandai bawa diri. Jangan jatuhkan air mata orang tua itu karena keburukan. Oleh karena itu anak-anak Abi berubah sudah. Ya. Mulai berubahlah. Sudah mulai mau berakhir Ramadan, kapan lagi berubah? Jangan bikin orang tua kalian kecewa terus. Nanti kalian menyesal kalau sudah orang tua tuh, karena tidak ada yang menjamin umur tuh kapan. Bisa aja pas kita pulang abah mama kita dijemput oleh Allah. Bisa terjadi. Pas kita boleh ke rumah, bahkan belum sampai boleh ke rumah, dengar kabar tuh Bang Junan Habibie itu. Boleh karena dengar kabar abah sakit. Itu aja sudah nangis aja. Sudah nangis sudah tuh. Baru mendengar kabar abah sakit sudah nangis. Belum lagi mendengar abah dipanggil oleh Allah. Nah, Abi begitu tuh. Padahal Abi anak mau abah Abi itu belum pernah lihat TCA itu belum pernah lagi. Kalau mama Abi kan sudah kan, abah kan belum pernah. Rencana Abi mau bawa, cuma karena pandemi kada jadi. Jadi rencana Abi nanti kalau habis pandemi anak mau bawa abah ke TCA. Ternyata belum sempat, sudah dipanggil oleh Allah. Nah, itu cepatnya yang namanya kehidupan kematian. Jadi kalian yang masih punya orang tua bersyukur. Tanda kalian bersyukur gimana? Kalian berusaha menjadi anak yang membanggakan orang tua. Buat orang tua itu bangga punya anak seperti kalian. Coba kalian buat pulang dari sini berubahlah. Apalagi kalau sudah tahu orang tuanya, abahnya barangkali ada abah kita tuh yang jarang sholat, ada enggak? Punya ada abah yang jarang sholat? Ada kan? Ada abahnya yang jarang sholat, ada mamanya yang jarang sholat. Itu gimana abah itu supaya selamat itu? Jadi pengalaman Abi punya keluarga. Jadi Abi punya keponakan, berdua keponakan, dua-duanya penghafal Quran. Nafis tahu. Itu abahnya dulu orang yang jarang sholat. Abahnya jarang sholat dulunya. Bahasanya itu adik ipar Abi itu. Jarang sholat abahnya. Tetapi karena anak itu dua-duanya ngapal Quran, anak-anak soleh-soleha, Masya Allah, orang tuanya berubah benar 100 derajat, berubah benar. Berubah jadi baik, rajin ke sholat, rajin masjid, rajin ngaji. Dulunya kada pernah buka Quran, kada pernah pergi ke masjid tuh. Karena anaknya soleh yang mendoakan, berubah jadi baik orang tua. Nah kalian juga begitu. Berubahlah laki, berubah laki. Terutama laki. Kau kan Abi tahu keluargamu gimana. Itu kau kuncinya laki. Kau harus berubah jadi baik supaya keluargamu jadi baik gitu. Abahmu jadi baik itu karena kau berubah nanti. Kau buat dirimu baik dulu di tempat seperti ini. Kalau kau main-main nanti susah. Berubahlah. Putra, coba tuh putra tuh kada tahu tuh mamanya ketemu Abi nangis-nangis sudah. Memikirkan kisah putra ini gimana. Memikirkan putra datang sekolah nangis segala macam. Apa kalian senang buat orang tua kalian susah terus? Senang apa putra? Kalau bikin mamanya susah terus, bahagia apa? Laki itu kalau abah mamanya susah, apa laki senang terus gitu? Iya senang. Iya. Gipari senang apa? Kalau mamanya nangis terus datang ke tempat Abi itu. Itu waktu Gipari punya masalah tuh mamanya datang ke ruang Nabi, tuh nangis sama Gipari, terseduh-seduh nangis. Gipari kan datang. Begitulah orang tua itu kalau sudah anak itu berbuat kesalahan, itu luar biasa sedihnya orang tua itu. Nah, kata Bang Pirsa tadi tuh. Tidak ada orang tua tuh yang ingin anaknya celaka tuh, tidak ada. Pasti orang tua sejahat apapun orang tua.
Walaupun orang tua kita tuh jahat segala macam, pasti tetap anaknya ingin jadi orang yang baik. Sejahat apapun orang tua, dia pasti pengen anaknya jadi orang baik. Coba kalian renungkan kata-kata Abi ini, kalau renungkan, Eca coba kalian renungkan kata-kata Abi ini. Tidak ada yang Allah ingin harapkan, orang tua harapkan dari Eca tuh berubah Eca. Pasti kalau kadang orang tua tuh kecewa, Eca. Apa Eca pengen buat mama Eca nangis terus, abah Eca nangis terus. Dapa, apa tidak mau berubah Dapa? Buatlah kuitan senang. Kalian semuanya coba buat orang tua itu bahagia, gembira. Sudah cukup sudah. Yang merasa hebat dengan kenakalan ampe sudah. Orang-orang yang bangga-bangga dengan kenakalannya itu dulu oke lah, kelas 1, kelas 2. Kalian sudah terutama yang kelas 9 sekarang nih, yang mau lulus ini. Coba pajar tuh, kau buat tuh, kau berubah tuh. Semangat. Buatlah orang tua kau bahagia, gembira. Jangan bikin orang tua sedih terus. Maulana, si Arif, semualah, Ridwan, semua kalian. Untuk apa orang tua kalian masukkan ke TCA ini? Apa kata Mama Ridwan tuh? Ya kalian tidak tahu. Orang tua kalian kalau ketemu Abi banyak nangis tuh, Mama Ridwan tuh nangis masa ketemu Abi mengisahkan tentang Duan ini. Walaupun dia hanya satu aja minta Duan ini jadi orang baik aja Bi, supaya tidak pernah lupa lawan kuitan, mendoakan kuitannya terus. Itu aja mintanya kepada si Duan ini. Bukan minta Duan jadi orang kaya, kada. Orang tua kalian tidak minta kalian tuh jadi kaya sugih kaya raya, kada. Cuma pengen kalian jadi orang baik aja. Hah? Si salamnya dikirim ke sini siapa nyuruhnya? Oh, abahnya pengen salam jadi orang baik, tidak ada pengen yang lain. Kalau kalian di sini buruk kelakuan, bagaimana kalian nanti pulang ke rumah? Kalau sudah di sini pun tidak mau berubah. Itu ayat Allah lewat mulut Pirsa tuh, supaya kalian ingat tuh orang tua kalian tuh. Pasti ke sini kalian dititipin pesan semua tidak? Abi tanya semua. Waktu kalian makro ada pesan semua dari orang tua? Ada semua ada pesannya. Itu udah peduli. Sampai ada yang ngirim pakai kotak paket ke sini, pedulinya terhadap anak itu. Dikirimkan paket dari Banjarmasin ke sini untuk anaknya. Ada yang ngirim ini, ada yang ngirim itu. Walaupun tidak mengirim, itu pasti orang tua kalian itu memperhatikan terus. Doa itu tidak pernah tinggal tuh. Ya Allah, bagaimana anakku di sana ya Allah? Sehatkah? Gimana makannya? Gimana mereka sana tidurnya? Semua segala macam. Baik-baikkah semua mereka di sana? Itu orang tua kalian begitu semua. Setelah urusan ibadah kepada Allah, itu kita disuruh berbakti kepada orang tua. Nomor 2, setelah Allah langsung bakti kepada orang tua. Lihat itu pentingnya bakti kepada orang tua. Perintah Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama perintah dalam Quran tuh ayat 20 Al-Baqarah, perintah pertama suruh beribadah. Suruh menyembah Allah, suruh berbakti kepada Allah. Setelah itu adalah baktimu kepada orang tua. Ibumu. Suruh kalian itu baru kepada bapakmu. Baktilah kepada orang tua. Jangan sampai sudah orang tua susah, sudah orang tua tuh sulit kehidupannya, sudah ajar orang Banjar tuh sudah apa nih? Tumbalit, bahasa orang Banjar apa istilahnya itu? Terus tumbalit potong panting cari duit untuk kalian sekolah tuh. Kalian tidak mikir apa? Orang tua kalian tuh sudah potong panting cari uang tuh, supaya kalian belajar dengan benar. Hari potong panting tak mama mau cari uang di sana Sungai Danau sana. Hari mama Ari di Sungai Danau kan? Tuh, kerja enggak di sana. Itu untuk apa di Sungai Danau tuh? Untuk apa dia kerja begitu jauh-jauh meninggalkan Ari sampai pergi ke Sungai Danau sana? Untuk apa? Supaya Ari jadi orang baik. Itu aja, bukan mau yang lain. Rela orang tuamu tuh keras tangannya, kasar tangannya, kerja keras di sana, banting tulang di Sungai Danau sana, supaya kau jadi orang baik kelakuannya. Amri, gimana kalau orang tua mendengar Ari kelakuan yang macam-macam, atau dengar kabar dikeluarkan dari TCA, gimana kira-kira perasaan orang tua tuh? Hah? Gimana perasaan tuamu? Bahak, kerja keras enggak abahmu sana? Kerja keras enggak? Banting tulang tidak? Untuk apa? Untuk Baha jadi orang baik. Nah, kalau kalian tidak mau berubah juga gimana? Kau Rafif, coba. Apa kan kasihan sama ibumu? Tidak sedih apa sama mamamu tuh? Hah? Dia tinggal single parent sekarang, sendirian ngurus kau nih. Hah? Kalau lain enak berdua, kau diurus sendirian oleh ibumu. Single parent itu berat. Bagaimana kalau dengannya kabar Rafif berbuat hal yang tidak baik,
Apa nak kecewa orang tua? Sudah keluar uang, banting tulang, capek segala macam, kalian balas dengan keburukan. Kalian lempar kotoran ke muka orang tua kalian. Itu pepatah begitu tuh. Orang yang dikasih kebaikan tuh dibalas dengan melempar kotoran ke muka orang lain. Orang tua kalian sudah kerja keras banting tulang siang malam. Coba kalian buktikan, pulang dari sini kalian berubah. Berubah kalian pulang dari sini nih. Bakti kepada orang tua. Bantu orang tua, ringankan bebannya. Malah jangan kalian berarti bebannya, kalian ringankan. Dulu Abi begitu dulu. Dulu Abi terbiasa hidup dalam kesulitan. Jadi ceritanya tahun berapa orang tua Abi pergi haji. Mungkin sekitar tahun 98 atau mungkin tahun 90-an. Pas Abi memasuki SMA, orang tua Abi pergi haji. Pas pergi haji itu di kampung tuh kebakaran. Rumah Abi tuh habis kebakaran. Tidak ada yang dapat diselamatkan satupun. Habis semua. Semua harta habis, semua usaha habis semua. Pulang dari haji itu dari nol lagi. Sementara Abi harus masuk sekolah SMA. Gimana caranya Abi supaya tidak membaratkan orang tua tuh? Abi kerja. Cari duit sendiri Abi. Tidak mau membuat orang tua susah. Kerja sendiri Abi. Dalam rangka apa tuh? Supaya orang tua jangan beban, jangan berat. Abi tidak mau membuat mereka susah. Abi pengen tahu mereka tuh kabar kalau Abi ini sehat-sehat, baik-baik, lancar semuanya. Begitu. Kalian tidak ada gunanya, sehebat apapun kalian, hafal Quran 30 juz, kalau kalian berbuat durhaka kepada orang tua, tidak ada guna sama sekali. Tidak ada gunanya. Kau hafal Quran, kau mahir Quran, kau ahlul Quran, kau berbuat buruk kepada orang tuamu, tidak berguna sedikit pun kebaikanmu itu tidak dilihat oleh Allah. Kalau kau ceramah kemana-mana, hafal Quran luar biasa, hebat, tapi kau tidak punya bakti kepada orang tuamu, kebaikanmu tidak dinilai sedikit pun oleh Allah, dianggap sampah aja, tak dianggap sama sekali. Maka kita kalau sudah nanti kalau pulang dari sini, cepat temui ibu abah tuh, cium tangannya, peluk semua, minta maaf sama dia. Temu ibu abah, maaf abah, mama maaf. Begitu tuh kalau ketemu orang tua. Dia pulang. Kalau Abi kan belum ketemu lagi nih. Nanti Abi harus pulang ke Jambi baru bisa ketemu dulu. Kita pernah berbuat buruk, tinggalkan di sini. Tugas kalian utama pulang dari sini, bahagiakanlah orang tua kalian. Segera temui, cium tangannya, peluk langsung, maaf abah mama, ulun salah, ulun minta ampun, ulun keliru, ulun salah, minta maaf. Banyak-banyak minta maaf orang tua. Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Kalau orang tua muda ridho, kau tidak akan bahagia hidupmu, dunia dan akhirat. Abi punya cerita lagi. Ini cerita nyata. Cerita nyata di Banjarmasin. Orang ini dikenal. Abi punya teman Abi ini punya saudara. Abi punya teman Abi ini punya saudara. Ini cerita nyata di Banjarmasin. Ini saudara teman Abi ini orangnya luar biasa. Setiap malam baca Quran. Tahajud tidak pernah tinggal. Puasa Senin Kemis luar biasa. Semua luar biasa ibadahnya. Tapi sama mamanya kadang betaguran. Berbulan-bulan kadang betaguran sama mamanya. Itu sakit, anak ini sakit orang ini sakratul maut. Itu tidak mau mati-mati. Begitu tuh. Berapa hari seperti itu. Tidak mau meninggal. Siksanya luar biasa. Siksanya luar biasa. Jadi orang mikir semua apa penyebabnya orang ini kok tidak mau mati-mati ini. Bayangkan sakratul maut itu berapa hari itu seperti itu. Tapi tidak mau hilang nyawa tuh. Dunia sudah diazab oleh Allah. Ini cerita nyata, Abi menyaksikannya. Tidak mau meninggal orang tadi itu. Sudah sakit parah, tidak bisa lagi semuanya bergerak, mulut aja tuh. Tidak mau mati-mati. Berhari-hari. Nah, sampai saudara abang ini ingat dia ini punya masalah sama ibunya nih. Lalu didatangi ibunya, Bu, tolong maafkan anak ibu, Bu, maafkan Bu, anak ibu salah, pernah berbuat salah sama ibu, maafkanlah Bu. Dibawanya lah ibu tadi kepada si anak tadi. Begitu ketemu si anak yang sakratul maut, ibu tadi menangis, dipeluknya, aku maafkan kau nak, langsung hilang, meninggal langsung. Begitu ibunya mengatakan, aku maafkan kau nak, langsung meninggal dia. Tuh lihat itu, bahayanya kita kalau menyakiti hati orang tua. Kalian di sinilah sadar kalian. Cepat nanti temu orang tua kalian, tidak ada guna. Jangan kita sampai punya dengan orang tua tuh jangan sampai menyakiti. Apalagi ada musuh dengan orang tua.
Banyak kejadian anak dengan ibu bermusuhan, banyak enggak? Ada enggak kejadian seperti itu? Ada. Ada anak tidak teguran sama orang tuanya. Lari kabur dari orang tua, tidak dengar kabar. Ada gitu. Anak ini pergi kabur dari orang tuanya, tidak memberi kabar. Itu bagaimana perasaan ibu bapakmu seperti itu? Kalau kita punya ibu bapak, kita kabur lari tidak memberi kabar, gimana kira-kira perasaan ibu kita sampai saat ini nih? Sedih tidak? Terpukul tidak? Khawatir tidak? Siang malam itu pasti mikirkan kau terus tuh. Ya Allah, walaupun sejahat apapun dia, pasti dia mikirkan dirimu. Kau bisa begitu. Oleh karena itu cepat nanti pulang dari sini sadar. Semua berbuat baiklah, berbakti kepada orang tua. Di hari yang keberapa ini, 22 Ramadan ini, rupanya kata Allah, kita di sini kan beribadah kepada Allah. Tapi implementasinya setelah kita beribadah kepada Allah, pulang ke rumah masing-masing berbuat bakti kepada orang tua. Kalian jadi anak yang semakin berbakti, taat sama orang tua, senangkan hati orang tua, bahagiakan hati orang tua. Jangan egois. Jangan egois, jangan mementingkan dirimu sendiri aja. Jangan hanya tahu dengan kenyamanan dirimu sendiri aja. Orang tuamu susah payah untuk berusaha memenuhi apa keinginanmu, itu orang tua berusaha untuk memenuhinya. Begitulah cintanya orang tua kepada anak. Apapun yang menjadi keinginan anak, selagi bisa dipenuhi, akan diusahakan oleh orang tua untuk dipenuhi. Dia mau kalian semua, ayo anak-anak Nabi semua sadari kalau kita salah. Selama ini banyak membuat orang tua sakit enggak? Banyak mengecewakan orang tua kita tidak? Coba Abi tanya, banyak ada orang tua kecewa sama kita saat ini? Coba Abi tanya semua. Banyak ada kecewanya? Banyak enggak sedihnya orang tua kita? Banyak enggak dia takut, gelisah melihat kita tuh? Kalau kau keluar dari rumah, pulang tiba-tiba sempoyongan, mabuk segala macam, apa enggak sedih orang tua? Sedih enggak kira-kira tuh? Masya Allah, kalian yang masih punya orang tua, kesempatan terbuka dikasih Allah, bakti kepada orang tua. Baktilah kepada orang tua. Belajar kita dengan cerita Uwais Al-Qarni yang kata Bang Pirsa tadi. Bagaimana manusia yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sampai-sampai kepada kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini orang-orang hebat semua nih. Kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Bayangkan itu. Sampai disuruh oleh Allah, disuruh Rasulullah kepada sahabatnya, mintakan doa kepada Uwais Al-Qarni. Cari tandanya, ada telapak tangannya, ada tanda putih sini. Cari orangnya, ketemu akhirnya. Lalu minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa istimewanya Uwais Al-Qarni ini? Dia sejaman dengan Rasul. Dia sejaman dengan Rasul, tapi tidak pernah ketemu Rasul. Yang nama sahabat itu pernah ketemu Rasul. Uwais Al-Qarni ini mau ketemu Rasul, tapi tidak pernah ketemu. Kenapa? Dia sibuk ngurus orang tuanya. Baktinya kepada orang tuanya. Sampai-sampai dia pergi haji, digendongnya orang tuanya dari Yaman sampai Mekah tuh digendong. Berapa kilo atau berapa jarak tuh. Latihan dulu, sebelumnya dia latihan gendong sapi. Naik gunung gendong sapi, gendong kambing. Kata orang gila Uwais Al-Qarni ini. Kenapa sapi digendong, kambing digendong? Orang dia tidak tahu bahwa dia sedang latihan. Bagaimana menggendong ibunya sudah lumpuh, membawanya pergi haji, digendong oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman, berapa kilo jaraknya ke Mekah sana, pergi haji dengan digendong ibunya. Sampai di depan Baitullah sana itu dia ditanya dengan sahabat Rasul, apa aku sudah bisa membalas ibuku? Sudahkah aku bisa membalas jasa ibuku ini? Apa yang kau lakukan? Sudah aku gendong ibuku ini, haji ku gendong dari Yaman ke Mekah ini. Apakah itu bisa menebus? Apakah aku bisa berbakti kepada ibuku? Apa jawab sahabat Rasulullah? Belum mampu menebus setetes air susu ibumu. Sedangkan seperti itu saja kata sahabat Rasul, belum mampu menebus setetes air susu ibu yang kau minum. Belum mampu. Belum mampu menebus setetes darah yang keluar ketika melahirkan dirimu tuh. Bertaruh nyawa. Ibumu tuh untuk melahirkan dirimu, taruhannya nyawa. Banyak orang tua tuh yang melahirkan meninggal. Banyak tidak? Taruhannya hidup mati. Untuk melahirkan dirimu, orang tuamu, ibumu siap mempertaruhkan nyawanya. Pilihannya kalau tidak hidup mati untuk lahirnya dirimu. Pantas nggak kau sakiti hatinya? Aja, pantas nggak kau buat ibumu nangis seperti itu? Pantas nggak kau buat ibumu kecewa rapid? Dapat. Pantas nggak kau buat ibumu kecewa? Sementara dia rela mengorbankan nyawanya untuk engkau lahir ke muka bumi Allah ini. Kalau kau balas dengan keburukan, bagaimana hati ibumu? Coba kita hari ini belajar, baca diri semua. Jangan bikin kecewa orang tua kita. Jadilah kalian anak-anak yang berbakti.
kepada orang tua. Doakan orang tua. Jadikan doakan orang tua dan bakti. Cara berbaktinya itu kalian jadikan kalian orang yang membanggakan orang tua kalian. Dan itu kalian buktikan nanti pulang dari sini. Buatlah kau berubah. Pulang dari sini kau berubah. Jadilah anak yang membuat orang tua bahagia. Kalaupun dia menangis, tangis bahagia. Jadi hari engkau pulang dari sini malam-malam, tengah malam kau bangunkan orang tuamu. Abah, mama bangun, kita tahajud. Masya Allah. Itu nangis ibumu. Itu menangis abahmu. Kalaupun tidak di depanmu dia menangis, itu pasti terenyuh hatinya. Ke tengah-tengah malam, pulang dari sini, tengah malam, 1 Syawal, kau bangun duluan, kau bangun abah. Abah, mama bangun, tahajud. Tahajud. Bahagia orang tua kalian. Bukan kau, abah, ini aku pulang dari Makro bawa duit. Bukan itu harapannya. Nih abah, aku dari Makro dapat uang. Bukan itu. Yang diharapnya pulang dari sini kau jadi pemimpin di rumah. Kau imam, lil muttaqina imama. Kau pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Nah, Abi berharap mudah-mudahan itu bisa kalian pahami. Kalian dengarkan pesan ayat-ayat Allah, beribadah kepada Allah, mulut Bang Fajar, dan berbaktilah kepada orang tua lewat mulutnya Bang Faisal. Ibadah kepada Allah, bakti kepada, itu urutannya tuh. Ibadah dulu kepada Allah, setelah itu langsung bakti kepada orang tua. Maka berkaitan ayatnya, lihat nih bagaimana indahnya ayat Allah. Beribadahlah kepada Allah, selanjutnya berbaktilah. Ibadah setelah kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Ayo semuanya, ada semuanya, anak Nabi semuanya, Akmal, Wildan, semua Latif, semua sini Bintang, semuanya, Fatir, Ari, semua. Kalian kalau pulang nanti coba jadi orang yang baik. Si Goni, segala macam, mukmin, segala macam, pulanglah supaya orang tua kalian itu bangga. Mereka berkata, alhamdulillah ya Allah, 1 bulan Ramadan aku rela berpisah 1 bulan, tapi alhamdulillah ya Allah, sekarang anakku berubah benar ya Allah, berubah, alhamdulillah. Wah, sedih benar dia. Sedih itu tangisan-tangisan haru karena bahagia. Kalau orang bahagia tertawa itu biasa. Biasa orang bahagia tertawa. Tapi kalau orang bahagia menangis, ini bahagia yang sangat dalam sekali. Orang bahagia tapi menangis, itu bahagia yang paling dalam. Kalau orang bahagia dapat duit, hahaha, gembira, biasa. Biasa itu. Tapi kalau ada orang bahagia, jatuh air matanya, orang bilang tangis bahagia, itu bahagia yang paling dalam. Dan kebahagiaan terdalam itu adalah kalau abah, mamamu, abi, umimu melihat engkau pulang dari sini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, yang menjaga Qur'annya, yang menjaga sholatnya, yang tidak pernah melupakan orang tuanya. Apalagi buat yang sudah orang tua dipanggil oleh Allah, ayo kesempatan masih ada, doakan orang tua kalian, minta sama Allah, ya Allah kumpulkan kembali kami semua di surgamu ya Allah, dengan abah mama kumpulkan lagi di dalam surgamu ya Allah. Sekarang kita terpisah. Dan tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya. Pasti suatu saat kita akan dipisahkan oleh waktu. Waktu akan memisahkan. Abi sekarang sudah 50, jalan 51. Kalau mengikuti Rasulullah tinggal 13 tahun lagi. Abi sering bilang sama Nafis tuh, Pis, Abi ini tidak lama lagi, Pis, tinggal 13 tahun lagi. Nah, coba kau estafetkan. Perjuangan Abi estafetkan. Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang membanggakan, menjadi pemimpin orang-orang takwa, hafalkan Quran, pahami, amalkan, ajarkan dalam kehidupan. Itu aja yang Abi minta. Abi tidak minta Nafis jadi orang kaya kada. Abi minta Nafis jadi orang yang soleh aja. Jadi orang yang ahlul Quran. Dan dia tidak sekedar ahlul Quran, tapi dia mengamalkan isi Quran. Quran yang Nafis hafal sudah, amalkan dalam kehidupan. Tidak minta yang lain kada. Itu aja yang bikin Abi bahagia. Tidak bahagia Abi kalau kau kaya, tidak bahagia. Tapi Abi bahagia kalau melihat anak-anak Abi semua dalam ketakwaannya kepada Allah. Semua orang tua kita begitu, semua sama. Orang tua kalian juga akan bahagia kalau melihat engkau dalam ketakwaan kepada Allah. Ayo anak-anak Abi semua, ayo kita berjuang di sini. Pupuk semangat kita untuk bertakwa kepada Allah. Buat orang tua kalian semua bahagia. Bisa ya? Janji ya? Jangan bikin orang tua sedih karena keburukan kita. Buatlah mereka, kalaupun mereka menangis, tapi nangisnya bahagia karena melihat keadaan diri kita saat ini yang jauh berubah. Paham Fajar, paham Imam, paham Firsa, paham Nafis, paham Rahman, mana Rahman? Nah, kalian lihat, kalian tahu berapa orang nih? Nafis, Firsa, Fajar, Echa, Imam, Rahman, Yudi. Mana Yudi? Nah, kalian tuh, kalian ini sudah mau ke SMA, kalian terdepan, kalian harus jadi teladan buat adik-adiknya yang lain. Kalian jadi teladan. Sebentar lagi kalian masuk SMA. Buat kalian naik kelasnya SMA, naik juga perilaku kalian, akhlaknya juga semakin baik. Kalian pantas dibanggakan. Dan insya Allah bisa, kalian bisa, karena kalian sudah punya bakat untuk jadi orang baik. Tinggal kalian berjuang aja.
Karena kebaikan itu kalau tidak diasah, dia tumpul, jadi buruk nanti. Oleh sebab itu latih diri kalian untuk terus berbuat kebaikan. Apa kebaikannya sudah kita rajut di program makro ini, jangan sampai dia buyar lagi. Sudah kita rajut nih, di sini kita sudah merajut kebaikan. Jangan sampai dia buyar lagi, tahambur lagi. Salat malam kita, baca Quran kita, akhlak kita, kebaikan kita, kesabaran kita, ketulusan kita, keikhlasan kita jangan hilang selesai Ramadan. Jangan segala kebaikan itu hilang seiring dengan hilangnya Ramadan. Ramadan berlalu juga kebaikan kita. Buat pertahankan segala kebaikan yang sudah ada. Itulah hadiah buat orang tua kita pulang nanti. Kita pulang membawa nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung baca Quran juz 22. Kita merjaah sama-sama. Ayo langsung maju.